Ya, halo kan. Coba lagi dengan saya Mas Prap. Nah, ini dengan suasana yang hujan seperti ini, saya akan mereview ini motor baru saya yang udah saya modifikasi. Jadi enak untuk perjalanan jauh, enak untuk touring, dan enak untuk bekerja sehari-hari. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama, paling kontras adalah engine mounting yang saya unjurin, yang saya panjangin. Ya, ada di video saya sebelumnya. Ini engine mountingnya saya tambah jadi dua ya. Ada dua engine mountingnya. Nah, lalu apakah ini kelebihannya? Kelebihannya saat jarak jauh dia lebih enak, lebih stabil. Kelemahannya kalau tidak diseimbangi dengan orang yang pinter sasis atau asal nggarap, bagian depan ini akan getar. Kaki-kaki akan getar, kesemutan, tak berdaya. Nah, terus yang paling utama itu di daerah sini, jadi kalau jalan tuh ner gitu loh. Nah, tapi dengan diimbangi dengan orang yang paham sasis dan mengerjakannya di orang yang paham sasis, itu dengan dipasangi box ini saya juga nggak salah-salan ya. Ada box, ada bracket, dan diundurin sampai kayak gitu, itu juga nggak salah-salan karena ini dikerjakan di reparasi sasis ya, titip teman saya. Jadi misalnya ketika box ini saya lepas, dan motor ini jalan, itu udah berbeda rasanya. Agak getar dan di sini agak kerasa getar. Kerasa kayak kopong, kerasa kayak nggak nyaman gitu loh, kerasa kayak gimana ya, nggak enak lah motornya, kayak motor nggak stabil. Tapi dengan dipasangi ini box ini jadi lebih enak kembali. Jadi memang ketika membuat motor ini tuh sasis sekalian disenterkan karena kameramennya anggap gede tenan. Nah, karena dulu pernah juga crash, jadi T-center, sasis ini center sekalian semuanya. Dan ini pun ketika membuat shockbreaker ini ditemukan titik tumpu yang berbeda antara kanan dan kiri, sedikit melengsai, tapi memang itu titik yang terbaik. Kalau nggak salah di Jogja, tapi saya lupa namanya. Suatu saat akan saya tanyakan ya. Oke, stop. Ya oke, yang tadi soal sasis ya. Nah, terus untuk velg dan ukuran ban itu juga dipertimbangkan ya, seperti halnya ini. Ini saya velgnya pakai ring 14. Tapi banyak ukuran 110/80, jadi profilnya seperti ini. Nah, tapi nanti gimana kalau nggak donat? Kalau nggak donat nanti pasti akan beda, seperti halnya ketika kita ganti ban FDR, dia akan lebih berbeda, lebih keras dan bandingannya lebih kaku. Tapi kalau pakai ban yang donat seperti ini, disambi jalan yang penggunaan aspal, nanti dia akan lebih enak saat mengelok, kan lebih enak begitu ya. Ini hanya sharing dari apa yang dikatakan oleh tukang sasisnya ini ke teman saya dan teman saya ke saya ya, katanya seperti itu. Nih, seperti halnya titik tumpunya ini berbeda, yang sini agak maju, yang sana agak mundur. Itu memang beda karena akibat dari crash dan harus mencari titik tumpu yang mendekati sempurna. Sempurnanya seperti apa? Seperti halnya ketika ini saya gunain ini cruise control ini kan digas, saya ajuin, dia akan manjer. Dia akan manjer gini, dia lebih enak saat lost stang. Jadi ketika gini pun nggak sambil kita gas, saling lost stang, dia tetap stabil. Karena kalau misalnya ini terlalu banyak gas gitu ya, pasti di daerah dada sini pegel ya, pastinya pegel kalau saya. Nah, ini aja saya masih pegel bagian dada kalau agak lama karena joknya yang belum saya perbaiki ya, masih kayak gembel. Ya, suatu saat akan jadi bagus ya, karena dunia itu berputar. Yang gembel insya Allah akan jadi kaya. Nah gitu. Oke, lanjut di velg belakangnya. Ukurannya tadi itu ya, ukurannya agak lupa saya. Velg belakang ini standar ini ukurannya, kalau nggak salah. Ini ukurannya kok nggak ada ya. Lah, ukurannya nggak ada bos, ukurannya nggak ada. Tapi ini ukuran velg belakang standar 14 ya, saya lupa ini. Atau mungkin yang di sebelah sana. Coba nanti kalian searching ya. Nah, untuk yang bagian depan ini saya pakainya itu T-nya Satria 2 tak. Kebetulan sedikit bubut dan sudah bisa terpasang. Saya pakai ini sudah dari 2018 sampai sekarang masih aman ya, masih aman. Dan dari 2018 belum pernah kena komsternya. Komsternya saya pakai bambu. Coba ya.
masih belum ceklok, masih aman. Kopstir bambu dulu bisa ditemukan dengan mudah, tapi nggak tahu kalau sekarang, saya nggak tahu. Dan ini lanjut ke sini. Ini saya ganti milik Satria Dua Tak, tapi dibubut lagi karena ini aslinya milik NMAX. Saya masukkan milik NMAX, dan ini hanya cover dari peralon air ya. Saya reko-reko sendiri. Ini hanya anti ciprat karena selebornya malah patah di jalan, asem. Jadi gitu. Ini maaf kalau terasa terburu-buru ya, karena saya mengincar poin-poinnya aja ya. Jadi ukuran velg depan juga standar ring 14. Ini 90/80 bannya, profil bannya. Dan kalau di tukang sasis itu kemarin teman saya itu bilang kalau ini teman saya ini waktu membuat motor ini nggak kemarin loh ya, ini lebih ke tahun 2018 dulu. Nah itu, ini pun juga belum saya rubah sampai sekarang, masih enak. Ini profilnya ini berapa senti saya juga kurang paham. Ini sekitar jari saya sekitar 4 jari. Ini juga udah dihitung ya. Jadi ini nggak sembarang asal custom, karena dari depan sampai belakang itu berkesinambungan semuanya. Maksud saya berkesinambungan tuh seimbang. Jadi ketika ada box berisi itu enggak yang melengsai itu enggak, bisa tetap aman, bisa tetap lancar. Begitu juga ketika kita stang belok pelan masuk desa seperti ini, desa kayak gini, masuk gang gini, nah itu masih aman, masih yang enggak sampai berat. Ini kalau pakai box berat belakang, berat depan berkurang. Banyak kan gitu. Kalau misalnya kita pakai box, asal pakai box yang besar kecil, pasti ban depan akan sedikit ngangkat karena beban belakang lebih berat. Namun diimbangi dengan engine mounting yang seperti itu tadi, itu akan membuat motor lebih enak gitu. Jadi kalau kalian ingin meniru ya monggo, tapi saya rasa kerjakanlah di tempat yang paham akan sasis ya, karena itu lebih mendukung kalian dalam mengcustom motor kalian untuk menjadi lebih enak dipakai harian dan cocok dengan diri kalian. Ya mungkin begitu ya tips dari saya. Kalau saya naiki motornya jadi kayak gini ya. Jadi seperti ini. Lumayan enak. Saya turunin. Nah, saya turunin seperti ini. Ya lumayan enak ya. Lumayan enak. Ya jadi sedikit agak melar ke belakang ya, memanjang ke belakang. Dan di jalan pun lebih enak ya. Ini serasa kayak naik motor Honda Versa kalau kalian pernah naik Versa. Jadi seperti itu, tapi shocknya nggak sekeras Versa, hanya feelingnya aja seperti Versa. Ya, gitu. Ya ini dari belakang seperti ini. Nah, ini kameramennya luar biasa, lompat kolam. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau ada yang bertanya ini pakai selebor apa, ini selebor M-Making. Saya las, ada di video saya sebelumnya. Ya, yang saya rubah itu sih spesifikasinya. Kita bahas spesifikasinya. Shock depan saya menggunakan NMAX. Oiler shocknya saya menggunakan Tiger. Saya potong Tiger original. Saya potong NMAX, Tiger saya potong. Terus ininya T-nya Satria Dua Tak, komstirnya komstir Vario 125 tapi yang bambu. Terus rangka yang sini ini saya cor pakai semen. Di sini ada rangka loh, itu rangka gitu, itu saya cor pakai semen dalam sini. Itu nggak usah ditiru, itu luar biasa itu kalau itu. Nah, terus bagian belakang ini memang dari dulu pakainya shock breakernya ini kan ya, shock breaker smash ya ini. Oh iya, oke, wow. Nah ini pakai milik Smash. Dari dulu nggak pernah saya ganti dari 2018. Ya kenapa? Karena ini paling enak pakai ini. Ya daripada ganti-ganti mah repot ya nanti. Ya jadi gitu. Belakang diundurin. Ya mungkin gitu ya. Karena udah masuki asar. Kita lihat dulu. Bagi yang ingin bertanya silakan bertanya di kolom komentar ya. Just
nyantol. Direkam nyantol bos, nyantol bawah bos, lihat bos, nyantol bawah bos. Bagus. Terus. Oke.